memberikan pengharapan. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Ku kan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Halo adik-adik, selamat sahabat dan selamat tahun baru. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekarang kita hendak memulai acara kita. Kiranya Engkau memberkati Tuhan di awal, di pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Yesus kami berdoa, amin. Selamat berbakti adik-adik semua. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Dekati kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku roh Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, hal Engkau menebusku. Selamat sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya, Sifra, akan membawakan Sekolah Sahabat Anak-anak yang berjudul Botak dan Takut dan diceritakan oleh Tip yang berasal dari Laos. Tip adalah gadis cantik dengan rambut hitam panjang di Laos. Tip tidak mengenal Yesus dan dia tidak peduli tentang Yesus. Di sekolah, Tip berteman dengan seorang gadis yang sering membicarakan tentang Yesus. Gadis ini merupakan anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Yesus menciptakan segala sesuatu, termasuk kamu, kata teman Tip yang suka bercerita tentang Yesus. Dia kembali bercerita. Dia tinggal di surga, teman Tip memberitahu. Tip tidak terlalu mengerti apa yang dikatakan oleh temannya. Dia menghormati patung di sebuah kuil.
dan dia tidak tertarik untuk mendengarkan cerita tentang Yesus. Kemudian, Tip jatuh sakit, tapi ini merupakan penyakit yang aneh. Karena pada siang hari semuanya baik-baik saja, tetapi ketika matahari terbenam dan langit mulai menjadi gelap, Tip menyakiti dirinya sendiri. Tip memukul dirinya dengan tangannya sendiri. Dia menyakiti dirinya sepanjang malam. Namun, ketika matahari terbit dan langit mulai menjadi terang, Tip bertingkah seperti biasa. Ayah dan ibu khawatir Tip tidak tidur sepanjang malam, dan dia memiliki luka memar di seluruh tubuhnya. Ayah dan ibu membawa Tip ke dukun, tetapi dukun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga membawa Tip ke peramal, namun peramal tidak bisa membantu. Tip menemui banyak dukun dan peramal, tetapi tidak ada yang bisa membantu menyembuhkan penyakit Tip. Ayah dan ibu Tip menghabiskan banyak uang, bahkan mereka harus menjual mobil dan barang-barang berharga lainnya. Tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan Tip dan kondisi Tip semakin buruk. Ayah dan ibu memutuskan bahwa patung batu di kuil adalah harapan mereka yang terakhir. Mereka mencukur rambut Tip sampai botak dan meninggalkannya di kuil. Tip botak dan ketakutan. Tip bekerja keras untuk menghafal ajaran patung batu dengan harapan itu bisa membantu menyembuhkannya. Tetapi tidak ada yang berubah. Suatu hari, Tip mengingat temannya yang suka bercerita tentang Yesus. Dia mengirimkan pesan teks dan menceritakan semua situasinya yang menyedihkan. Temannya itu menulis sebuah doa dan mengirimkannya kembali kepada Tip. Tip tidak pernah berdoa kepada Yesus, tetapi ketika dia membaca teks doa itu, dia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berdoa kepada Yesus. Akhirnya, Tip berdoa untuk pertama kali di dalam hidupnya. Saat itu sudah sore, matahari mulai terbenam, dan langit mulai menjadi gelap. "Tolong aku, Yesus," Tip memohon dalam doanya. "Tolong datanglah ke dalam hidupku dan selamatkanlah aku." Malam itu, saat matahari terbenam, Tip tidak memukuli dirinya sendiri. Tip tidur untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ketika matahari terbit di pagi hari, Tip bangun dan dia merasa seperti orang baru. Dia tidak pernah mendapatkan masalah lagi dari roh jahat. Ayah dan ibu kagum terhadap kesembuhan Tip, dan mereka bertanya apa yang telah terjadi kepada Tip. Akhirnya, Tip memberitahu ayah dan ibu tentang Yesus. Ayah dan ibu memanggil pendeta untuk mengajar tentang Yesus kepada Tip lebih banyak lagi. Tip senang, sekarang dia ingin tahu lebih banyak lagi tentang Yesus. Belum lama ini, Tip memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Dia tahu Yesus telah membuat dirinya cantik luar dan dalam. Tip tahu bahwa Yesus telah membuat dirinya cantik luar dalam. Yesus telah memberinya hati baru dan Tip ingin hidup bersama Yesus untuk selamanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Selamat jumpa lagi. Selamat tahun baru. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat belajar dari firman Tuhan pada Sabat ini. Dan sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari Sabat dapat belajar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengasihi Yesus, untuk mengasihi sesama manusia, agar mereka dapat diselamatkan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 41 ayat 9. Engkau telah kuambil dari puing-puing bumi ini, dan telah panggil dari penjuru-penjuru bumi. Aku telah memilih engkau, dan engkau tak akan kutolak. Ya, pelajaran ini sangat penting. Allah telah memanggil kita, Allah telah mengambil kita, Allah telah memilih kita, dan Dia tidak pernah menolak kita. Judul pelajaran sekolah Sabat kita adalah diangkat oleh musuh. Joshua dan bangsa Israel sudah tiba di Sitim. Dengan diam-diam dia memilih 2 orang pengintai untuk pergi melihat kota Jericho, karena bangsa Israel akan mengalahkan penduduk di Kanaan. Lalu kedua pengintai ini pergi ke kota Jericho. Setibanya di sana, mereka pergi ke rumah seorang namanya Rahab. Dia adalah seorang perempuan sundal yang disebut orang yang tak berguna atau asosial. Dan pada waktu mereka ada di sana, penduduk kota itu pergi memberitahukan kepada raja bahwa ada mata-mata pengintai orang Israel sedang datang ke negeri kita. Dengan segera raja memerintahkan, cepat pergi ke rumah Rahab itu dan tangkaplah pengintai itu. Bawa kemari pengintai itu. Tetapi Rahab bilang, ya tadi mereka datang ke sini, tapi sekarang saya lihat mereka sebelum gelap, mereka sudah keluar ke pintu gerbang untuk pulang ke tempat mereka. Padahal Rahab menyuruh kedua pengintai itu naik ke atas loteng, menutup mereka dengan jerami. Lalu penduduk kota itu pergi mengejar pengintai yang dikatakan sudah pulang. Nah, sekarang hari sudah malam. Rahab mengatakan kepada 2 pengintai itu, ingat, mereka akan mengejar kamu. Kebetulan rumahku adalah dekat tembok ini. Jadi, kamu akan turun melalui tembok dan bersembunyilah di pegunungan itu, hutan-hutan itu selama 3 hari. Dan barulah kalian kembali kepada perkemahan bangsa Israel. Prajurit-prajurit, tentara-tentara orang Jericho itu mengejar terus sampai ke tepi sungai Yordan, tetapi tidak menemukan. Padahal sebelum pengintai itu pulang, ada pesan yang diberikan oleh Rahab. Kami di sini sudah mendengar kuasa Tuhan melepaskan kalian dari Mesir. Kami sudah mendengar kuasa ajaib yang membelah Laut Teberau atau Laut Merah. Kami sudah mendengar kuasa Tuhan melindungi, dan kami semua ini takut kepada kalian. Tapi ingat ya, kalau kalian menduduki kota ini, selamatkanlah aku dan seisi rumah. Kami berjanji, dan nyawa kami adalah taruhannya. Kamu dan seisi rumahmu akan kami selamatkan. Jadi masuklah ke dalam rumah ini dan
semua orang yang mengasihi kamu, keluargamu, ibumu, bapamu, saudaramu, dan semua yang takut akan Tuhan. Tinggallah di rumah ini. Oleh sebab itu, berikan tanda agar kami dapat mengetahui bahwa kamu adalah orang yang perlu diselamatkan. Jadi pada malam itu, dari jendela di mana perempuan itu menurunkan kedua pengintai itu, diberi tanda tali merah di jendela itu dengan satu pengertian. Mereka yang ada di dalam rumah itu, seisi rumah itu, kalau kota Jericho itu dimusnahkan, mereka akan selamat. Dan berlarilah kedua pengintai itu dengan perjanjian bahwa mereka akan mengingat Rahab. Betul adik-adik, pada waktu Joshua mengalahkan kota Jericho, diketahui bahwa semua orang yang ada di dalam rumah dengan tanda merah di jendela itu akan selamat. Dan mereka benar-benar dilindungi. Kamu tahu, benang merah itu adalah darah Yesus, melambangkan darah Yesus yang menyelamatkan kita semua. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, Rahab merupakan garis keturunan di mana Yesus dilahirkan. Ada beberapa perempuan yang ada dalam keturunan di mana Yesus dilahirkan. Pertama Rahab, orang yang kehidupannya dianggap berdosa. Ada lagi yang lain, Ruth. Yang berikut adalah Batseba dan juga Tamar, anak mantu dari Yehuda. Mereka bukan orang yang benar-benar sempurna, tetapi walaupun ada kesalahan, Tuhan akan menolong kita untuk menjadi anak-anak pewaris kerajaannya. Jadi adik-adik, ingatlah, Allah mau menyelamatkan kita semua. Allah memanggil kita, Allah memilih kita, diambilnya kita menjadi apa? Anak-anaknya, supaya kita bisa selamat. Sampai jumpa. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love, power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me.
your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Power of your love. Baiklah adik-adik, acara kita sudah selesai. Mari kita menutup acara ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Sang itu sudah menyelesaikan perbaktian kita. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari bisa menjadi berdoa bagi hidup kami. Lindungi kami Tuhan, Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Dah. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I look forward from the sunshine, for its skies greener to gray. I don't worry about the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside me, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud seems still for light. There the sun is always shining, there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky.